Serangan jantung merupakan peristiwa terhambatnya aliran darah arteri koroner. Ia menyebabkan otot jantung kekurangan oksigen sehingga terjadi infak. Jenis-jenis serangan jantung. 1. Coronary artery spasm atau yang dikenal dengan kejang arteri koroner. Kejang arteri koroner dapat menyebabkan penyempitan sementara pada otot-otot dinding arteri sehingga aliran darah ke jantung menjadi berkurang. 2. ST segment elevation myocardial infarction atau STEMI berupa penyumbatan atau oklusi pembuluh darah arteri koroner secara total sehingga otot-otot jantung tidak mendapat suplai oksigen. 3. Non-STEMI berupa oklusi atau penyumbatan parsial pembuluh darah arteri koroner. Gejala serangan jantung. 1. Nyeri dada sebelah kiri seperti tertekan atau tertindih yang dapat menjalar ke daerah leher, rahang, lengan, atau punggung. 2. Sesak napas. 3. Ada rasa mual dan muntah. 4. Adanya pusing atau sakit kepala. 5. Adanya keringat dingin. Dan 6. Dapat disertai dengan penurunan kesadaran atau pingsan. Apa yang dapat kita lakukan jika seseorang mengalami serangan jantung di luar fasilitas kesehatan? Ya, benar, kita dapat memberikan bantuan hidup dasar atau BLS. Kira-kira apa sih BLS itu? Jadi, BLS adalah tindakan yang diberikan oleh tim pertolongan pertama, penyedia layanan kesehatan, dan profesional keselamatan publik kepada siapa saja yang mengalami serangan jantung, gangguan pernapasan, atau gangguan jalan napas. Langkah-langkah BLS diantaranya 1. 3A, yaitu amankan diri, amankan lingkungan, dan amankan korban. 2. Periksa kesadaran. Dapat menggunakan pemeriksaan level kesadaran AVPU. A atau alert artinya level kesadaran korban masih baik, yakni dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. V atau voice artinya korban memberikan respon ketika dirangsang dengan suara. P atau pain artinya korban tidak sadar dengan respon suara, namun sadar dengan respon nyeri. U atau unresponsive yaitu jika dengan memberikan rangsangan suara dan nyeri, korban masih tidak dapat bangun, maka level kesadaran korban adalah unresponsive. 3. Memanggil bantuan. Pertolongan dalam BLS hanya bersifat life-saving yang sementara, sehingga dibutuhkan fasilitas medis yang cukup untuk memberikan pertolongan lanjutan kepada korban. Setelah yakin bahwa korban tidak sadar atau unresponsive, maka selanjutnya yang dilakukan adalah memanggil bantuan. Memanggil bantuan yang dimaksud adalah meminta pertolongan kepada orang di sekitar dan juga meminta pertolongan untuk tim medis yang lebih ahli. Setelah memanggil bantuan, langkah keempat yang dapat dilakukan adalah lakukan primary survey. Kami dari tim bantuan medis Pinang Lempeng, di sini kami akan melakukan pertolongan pertama. Bapak tolong geser dulu Pak, jangan dikerumunin. Baik, yang pertama dalam menolong orang yang harus kita perhatikan adalah 3A. Yang pertama kita harus amankan diri terlebih dahulu, kemudian kita mengamankan lingkungan, lalu baru kita mengamankan korban. Lalu kita lanjutkan dalam FPPU itu dengan mengecek kesadaran. Kita lihat bapaknya tidak buka mata, lalu kita cek dengan respon sakit. Bapaknya tidak merespon terhadap rasa sakit. Selanjutnya dalam hal ini dapat kita lihat bahwa bapaknya unresponsive atau tidak merespon sama sekali. Selanjutnya kita harus menelpon pertolongan pertama, yaitu menelpon ambulan. Baik, halo Pak, selamat pagi. Perkenalkan saya Yuda dari tim bantuan medis Tinggal Menteng dengan alamat Jalan Sudarso. Di sini saya menemukan seorang pasien pingsan, kemungkinan dengan serangan jantung. Tolong Bapak bawakan alat peralatan lengkap ya Pak ya.
Ya, terima kasih Pak. Baik, setelah memanggil ambulans, kita bisa lakukan pemeriksaan CRB pada pasien. Terlebih dahulu kita menggunakan handscoon, atau misalnya tidak ada handscoon bisa kita tidak gunakan. Yang pertama kita cek circulation-nya terlebih dahulu. Untuk circulation bisa kita cek di nadi karotis pasien. Apabila terdapat circulation, kemudian kita cek airway-nya. Apakah ada sumbatan jalan nafas atau tidak. Untuk sumbatan jalan nafas itu kita bisa cek menggunakan head tilt chin lift bila tidak ada cedera kepala. Untuk head tilt chin lift bisa kita dorong kepalanya, kemudian kita buka dagunya sedikit, lalu kita cek apakah terdapat sumbatan jalan nafas atau tidak. Kemudian kalau misalnya pasiennya dicurigai ada cedera kepala, bisa kita gunakan jaw thrust dengan cara kita tarik ke dagunya ke arah bawah, kemudian kita buka dan kita cek apakah ada sumbatan jalan nafas atau tidak. Jika nadi tidak teraba, lakukan resusitasi jantung paru. Lokasinya setengah bagian bawah sternum atau pada tengah dada. Langkah-langkahnya, menolong berlutut di samping korban. Tempatkan tumit salah satu tangan di tengah dada korban. Kunci jari-jari tangan. Jaga agar lengan tetap lurus. Posisikan bahu secara vertikal di atas dada korban dan tekan ke bawah. RJP yang baik dengan kecepatan 100 hingga 120 kompresi per menit. Kedalaman minimal 5 cm dan tidak lebih dari 6 cm. RJP dilakukan dengan 5 siklus dengan 30 kompresi tiap siklus dan 2 ventilasi. Ventilasi bisa dilakukan secara mouth to mouth atau bisa juga menggunakan apnea. Setelah kembali, posisikan korban ke recovery position. Lepaskan kacamata korban jika dikenakan. Berlutut di samping korban dan pastikan kedua kakinya lurus. Tempatkan lengan terdekat penolong pada sudut kanan ke tubuhnya, siku ditekuk dengan telapak tangan ke atas. Menjaga tangan korban menempel di pipinya, tarik kaki jauh untuk menggulingkan korban ke arah Anda di sisinya. Sesuaikan kedua kaki bagian atas dengan pinggul dan lutut ditekuk pada sudut kanan. Miringkan kepala ke belakang untuk memastikan jalan napas tetap terbuka. Jika diperlukan, sesuaikan tangan di bawah pipi untuk menjaga agar kepala tetap miring dan menghadap ke bawah untuk memungkinkan bahan cairan mengalir dari mulut. Periksa pernapasan secara teratur. Survei. Untuk menjaga diri kita tetap sehat dan mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner, hal-hal yang dapat kita lakukan diantaranya adalah 1. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin di fasilitas kesehatan terdekat. 2. Berhenti merokok bagi yang memiliki kebiasaan merokok dan selalu berusaha untuk menghindari asap rokok. 3. Rajin melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. 4. Diet sehat dengan kalori seimbang. Hindari konsumsi gula dan garam berlebihan. Perbanyak konsumsi sayur dan buah yang mengandung banyak serat. 5. Istirahat yang cukup. Sebaiknya diusahakan tidur 7-8 jam per hari. 6. Kelola stres dengan baik. Misalnya, seimbang dalam membagi waktu antara bekerja, beristirahat, dan bersosialisasi. Selalu berusaha berpikiran terbuka dan positif, serta rajin beribadah sesuai dengan keyakinan.